Jam 17. Waktu Tulang Bawang Barat dan sekitarnya. Bas Medianet, jaringan radio Lampung. Lebaran. Hari kemenangan akan segera akan tiba, akan berlalu Ramadan yang penuh makna. Bersama Bas Medianet sambut dan sempurnakan pahala kita serta hapus dosa dengan saling maaf memaafkan. Lebaran memang penuh kesan, indahnya berjumpa di hari Lebaran, saling maaf memaafkan. Lebaran bersama jaringan radio Bas Medianet, radio Bas Medianet. Lebaran. Bas Medianet, jaringan radio Lampung. Paling komplit programnya dan komplit iramanya. Bas Medianet hadir dengan konsep siaran hiburan, edukasi, kesehatan, informasi dan religi. Bas Medianet mengudara untuk semua, di mana Anda ada, kami ada. Akidah Ramadan, asupan kilas dakwah Ramadan. Keutamaan sholat tarawih. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah hingga selesai seperti sholat semalam penuh. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat Nasai, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menjadi dalil anjuran agar kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah dan mengikuti imam hingga selesai, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan dilakukan secara terus-menerus oleh kaum muslimin, karena ini termasuk syiar Islam yang sangat nampak, mirip dengan sholat hari raya. Edukasi religi Bas Medianet, akidah Ramadan, asupan kilas dakwah Ramadan. Bas Medianet semakin luas jaringannya. Masih yang aku paling suka, guys. Jaringan Bas Medianet hadir hampir di semua kabupaten yang ada di Lampung. Mesuji SIP FM 106,9, Tulang Bawang Bas Radio 103,3, Tulang Bawang Barat Elegan Radio 95,7, Lampung Tengah Jaya Radio 99,5, dan Suara Utama FM 100,4, Lampung Timur Diva Radio 91,5, dan Mesuji Oki Sumatera Selatan 94,8 Fantastik FM. Bas Medianet menaungi beberapa radio di bawah manajemen Bas Medianet, Selendro FM 106,2 Lampung Tengah, dan Prima FM 100,7 Kalianda. Bas Medianet hadir dengan konsep program yang dibutuhkan oleh pendengar, dengan segmen pendengar umum, dengan genre musik, dangdut, campur sari, pop, dan lagu daerah. Bas Medianet hadir dengan memberikan berita dan informasi dari berbagai kabupaten yang serentak disiarkan di 9 radio jaringan Bas Medianet. Untuk info lebih lanjut mengenai pemasangan iklan, hubungi telepon atau WA 0811 722 280. Bas Media. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sajian dakwah khusus Ramadan membahas berbagai tema seputar Ramadan akan disajikan secara eksklusif. Makna tahulu sayatin itu, setan diikat itu karena saking mudahnya kita untuk melaksanakan kebaikan. Jadi keberkahan kita di bulan suci Ramadan yang ketiga itu kita mudah untuk melaksanakan. Dakwah Islamiyah sore dari keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kerabat elegan bisa berpartisipasi atau bertanya melalui WhatsApp atau komen melalui Facebook Elegan Radio. Dai khusus Ramadan dari jam 17 sampai dengan 18 mengudara melalui frekuensi 95,7 FM dan live Facebook Elegan Radio. Dai elegan memang paling istimewa. Dari Jalan Raya Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7 FM.
95,7 FM didengar dan paling istimewa, Elegan Radio. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat elegan kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah hingga hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025, bertepatan dengan 29 Ramadan 1446 Hijriah, kita masih bersua di program Dai Spesial Ramadan, kerjasama antara Elegan Radio 95,7 FM, radio paling istimewa, dengan keluarga besar para penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan untuk sore hari ini kita akan mendengarkan sebuah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sukron, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kecamatan Lambu Kibang. Adapun tema yang akan disampaikan yakni menyambut 1 Syawal dan keistimewaan bulan Syawal. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enaknya manggil Pak Ahmad apa Pak Sukron? Derek mawon. Oh, derek mawon. Ngapunten niki Mbah. Oh, sekeco ya. Pak Sukron mawon. Nggih, monggo. Karena saya juga punya pepundan dalang dari Blitar itu Pak Sukron Suwondo. Itu sama. Dan kabarnya tentu saja sehat. Alhamdulillah, doanya Mbah Seno. Oke, alhamdulillah Pak Sukron, Pak Ahmad Sukron sudah siap untuk menyampaikan tema. Insyaallah. Oke, waktu berikutnya kami persilakan kepada Pak Ahmad Sukron. Dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ibtigha mardatillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa jamil anbiya'i wal mursalin wal auliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama ila amilin wal musannifin wal mukhlisin wal jamil malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz wa jamil mutakallimina wal fuqaha wa syadati sufyanil muhaqqiqin wa jami' ahli fununi ulumuddin wa imamina bi hasan asyari wa bi mansur al maturidi wa imamina syafi sahubil wa nahususan muassis masyayikhina masyayikhim Allahumma ya Bahyai Abdullah almarhum, Bahyai Abdul Hamid almarhum, Bahyai Misbahuddin, Bahyai Khosin, Bahyai Qasim almarhum, Bahyai Haji Misan Mustafa almarhum, Bahyai Abdul Mu'ti Sofan Al-Hafid Jawa Timur, Bahyai Imron Jamil Tambak Beras Jawa Timur, Bahyai Dimyati Kota Mitro, nafanallahu bihi wa bi'ulumihim wa furu'ihim wa usulihim wa barakatihim wa nakhususan la hadrati wali walidayya warhamhuma kama rabbayani syakhira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'dah. Mohon maaf Mbak Seno. Iya, Pak. Saya menyapa dulu yang terhormat dan Wajib. yang saya hormati, saya muliakan
Beliau Mbah Seno sekeluarga besar beserta kru-krunya Radio Elegan. Oke, terima kasih. Yang saya hormati beliau Bapak Haji Sanusi selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta duriyahnya. Yang saya hormati Bapak Haji Anton Sofari selaku Kabak TU Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta duriyahnya. Yang saya hormati Bapak Haji Hizbullah Safari selaku Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta duriyahnya, dan jajaran pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kepala KUA se Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta kawan-kawan penyuluh yang ada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat yang saya cintai. Teristimewa untuk guru-guru kami, Mbak Seno, untuk kedua orang tua kami, sehingga pada saat ini saya bisa sowan silaturahmi di Elegan Radio ini karena berkat doa dan jasa beliau. Jadi mohon maaf Mbak Seno, saya tadi mukadimahnya adalah kirim doa untuk beliau-beliau karena saya bisa seperti ini karena beliau. Juga alangkah bahagianya orang tua saya yang sudah tiada, Mbak Seno. Sama, kedua orang tua saya juga sudah tiada. Bapak saya yang sudah tidak ada. Kita sama-sama yatim piatu. Oh, Ibu masih. Alhamdulillah, Ibu masih. Juga terima kasih atas rawuhnya panjenengan juga dengan duriyah dan putri-putrinya. Iya. Monggo dipun lanjut. Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan tema yaitu menyambut 1 Syawal dan keistimewaan di bulan Syawal. Tentunya ini masih ada kaitannya erat dengan bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan 1446 Hijriah ini berketepatan tahun 2025 Masehi ini kemungkinan sudah akan berakhir, Mbak Seno. Tentu yang menjadikan suatu catatan kita sejauh mana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menggunakan kesempatan yang baik selama Ramadan tentunya. Oke. Lalu dengan akan berakhirnya Ramadan ini tentunya mempunyai sesuatu dambaan dan harapan yang dimana harapan itu tentunya yang sudah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, untuk mencetak ketakwaan ini, Mbak Seno, tentunya barangkali tidak mudah dan tidak gampang. Iya, betul. Karena orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berat untuk mencapai titik ketakwaan itu tentu mengharapkan, tentu melalui proses yang mana proses itu tentunya harus kita jalani. Salah satu contoh untuk menggapai ketakwaan itu, Mbak Seno, adalah puasa. Dan puasa ini tentunya ada beberapa yang harus kita jalankan. Dalam arti rukun syaratnya puasa. Dan jangan hanya sebatas syarat rukunnya puasa yang kita jalankan, tetapi bagaimana implementasinya kita puasa itu akan mendapatkan pahala. Ya, jadi harus punya niat untuk mendapatkan pahala tentunya.
Monggo, sangat menarik. Maka menggapai ketakwaan ini, mohon maaf Mbak Seno, ini saya mengutip salah satu sahabat yang pada masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Luqmanul Hakim, yang begitu cintanya terhadap anaknya, yang begitu kasih sayangnya terhadap anaknya, sehingga sahabat Luqmanul Hakim ini tidak ingin mempunyai anak ini terjerumus ke dunia yang begitu akan menghancurkan mereka, sehingga harapan orang tuanya tersebut untuk menggapai akhirat ini tentunya perlu sebuah proses. Maka sahabat Luqmanul Hakim ini berpesan kepada anaknya, sampai-sampai pesannya sahabat Luqmanul Hakim ini terhadap anaknya diimplementasikan atau apa itu yang bahasa Eno, dimuat dalam suatu sejarah yang dikutip dalam kitab Nasoihul Ibad. Itu di dalam keterangan kitab Nasoihul Ibad itu, ya bunayya inanna salasati aslasin sulusu lillah wa sulusu li nafsihi wa sulusu li dafni wa sulusu lidudi. Kata Luqmanul Hakim Mbah Seno ketika dia memberikan suatu nasihat terhadap anaknya, wahai anakku, manusia itu dibagi menjadi 3. Manusia dibagi menjadi 3. Iya. Yang pertama sulusulillah, sepertiga akan kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2 wasulusu linafsi, sepertiganya akan kembali kepada dirinya sendiri. Yang ketiganya wasulusu lidudin, sepertiganya akan kembali ke bumi, atau bahasa lidudin itu akan dimakan oleh belatung. Nah, ini sebuah ilmu tauhid, ilmu ketakwaan yang ditanamkan oleh sahabat Luqmanul Hakim terhadap anaknya, supaya anaknya ini tidak terlalu jauh melenceng, tidak terlalu jauh untuk mencintai duniawi, akan tetapi lebih mengedepankan ittaqullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada kaitannya dengan nanti 1 Syawal Mbak Seno. Maka apa sulusulillah itu? Kata sahabat Luqmanul Hakim, wa amma ma huwa sulusulillah, adapun sepertiganya sulusulillah itu kembali ke Allah adalah ar-ruhi, yaitu ruh. Tentu manusia itu ketika meyakini dengan adanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu akan mengalami sebuah proses perpisahan antara jasad dengan ruh. Karena ketika kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana ketika kita mengimplementasikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan di bulan Ramadan ini kita hanya sekedar awalnya saja Mbak Seno, tetapi di akhir-akhir ini sudah tidak begitu, mulai berubah. Nah, yang di awal juga membeng sholat raweh, setelah di pertengahan tuh mulai kendo. Nah, itu masalah. Padahal di akhir juga mulai sibuk dengan menyambut datangnya 1 Syawal. Itu sudah umumnya begitu, Pak Sukron. Iya. Terus yang kedua, Mbak Seno, wa amama wa sulusul nafsi, yang
Adapun sepertiganya kembali kepada dirinya sendiri, itu adalah bi amali, yaitu amal perbuatannya. Nah, ketika amal perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia tersebut akan kembali kepada dirinya, ketika melakukan suatu amal perbuatan yang tidak baik, toh itu akan juga kembali kepada diri. Ya, jadi ngunduh apa yang ditandur istilahnya ya. Kalau kita menggunakan momen puasa ini dengan kebajikan, tentu juga akan kembali baik kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Ini sebenarnya tidak hanya di momen puasa saja Pak ya, untuk bulan-bulan yang lain. Ya, betul. Maka dari itu, ketika sesuatu perbuatan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita itu, maka kita seyogyanya bisa berintrospeksi diri, bermawas diri. Ketika saya berbicara dengan Mbak Seno ini nantinya akan melukai atau tidak. Ketika saya matur sama jenengan ini nanti akan tersentuh atau tersakiti atau tidak, kan kita nggak tahu. Yang merasakan bukan saya, tetapi yang merasakan jenengan, kan ngonten Mbak. Terus dengan amal ini bisa dikaitkan dengan sesuatu pekerjaan kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini Mbak Syed. Apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu deposito, memberikan suatu promo, memberi suatu diskon. Jadi yang memberikan diskon itu bukan Alfamart saja Mbak Syed, bukan Ramayana saja yang memberikan diskon kemurahan, bukan Matahari saja yang memberikan suatu diskon, tapi Allah sudah memberikan diskon kepada kita. Mau enggak kita untuk mengambilnya diskon itu? Apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu Mbak Seno, dengan turunnya ayat Lailatul Qadar itu ada sebuah asbabul nuzul, ada kronologisnya, ada sejarahnya. Sejarahnya di dalam kitab I'anatul Thalibin itu dikatakan begini Mbak Seno, kurang lebihnya begini. Ada salah satu sahabat itu melakukan setiap harinya membawa suatu senjata pedang, berperang selama di situ hampir kurang lebih selama 1000 bulan. Itu keterangan di dalam kitabnya I'anatul Thalibin. 1000 bulan itu kalau dihitung berapa tahun ya, lama. Berarti di situ kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Hampir mendekati 1 abad. Nah, di situ kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergiur dengan sahabat tersebut. Lalu Rasulullah matur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, apakah saya bisa melakukan hal yang demikian sahabat yang dilakukan itu? Di sisi riwayat lain, di situ Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu demo Mbak Seno. Demo itu ya demo Mbak Seno. Bukan demo, ada demo masak dengan demonstrasi itu beda. Demo yang misalnya ada sesuatu yang enggak cocok terus kita rame-rame demo ada. Tapi kalau ibu-ibu itu demo masak itu memperagakan cara bikin apa itu, jadi ada 2 kategori. Ini masuk yang demo yang mana nih, Pak? Nah, demonya Rasulullah begini, Mbak Seno. Keterkaitannya dengan Lailatul Qadar tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu matur sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rob, Engkau beri aku suatu umur yang pendek dan suatu ibadah yang sebentar. Apakah saya bisa mampu waktu yang pendek tersebut dan ibadah yang sebentar itu untuk menyamakan dengan umat-umat Nabi yang terdahulu? Oke, jadi intinya kalau di dunia pewayangan itu gugat ya. Karena apa ya?
postur tubuhnya juga beda dibandingkan dengan makhluk-makhluk sebelumnya, dengan manusia sebelumnya. Juga otomatis kekuatannya juga beda. Kok ini untuk ibadah mau disamakan dengan umat Allah terdahulu, otomatis kan banyak yang kurang mampu. Maka terus ini saya sudah ini Nabi itu mengajukan kepada Allah bagaimana kalau bisa dikurangi tidak sama dengan itu. Maksudnya yakin kayak itu kan Pak? Ini saya lanjutkan ya Mbak. Ya, monggo. Jadi ketika melihat riwayatnya Nabi Nuh alaihissalam, dalam konon sejarah itu kan 1700 tahun usianya. Sementara di usia 950 tahun beliau menjadi seorang nabi. Nah, terus kesininya Nabi Ibrahim itu sebuah sejarah meriwayatkan itu usianya 300 tahun. Di usia 80 tahun beliau dikhitan. Nah, sementara usianya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun. Apakah bisa untuk ibadahnya itu seperti nabi-nabi terdahulu? Maka ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kepada Allah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjawab seperti ini, wahai Muhammad, walaupun engkau saya beri umur yang pendek, akan tetapi engkau beri suatu ibadah yang akan setara dengan umat-umatnya Nabi terdahulu. Barulah turun inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Disitulah asbabul nusulnya turunnya Lailatul Qadar Mbak. Jadi dengan adanya Lailatul Qadar ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad berikut umatnya termasuk kita, walaupun kalau dilihat dari nominalnya juga waktunya tidak sama dengan umat sebelumnya, namun untuk nilainya maksudnya itu ya itulah yang tadi boleh dikatakan door prize ya. Door prize. Bonus yang luar biasa bonus dari Allah. Terus sejarah tadi kan belum selesai Mbak Seno. Masih satu wasulu sulidudin. Yang sepertiganya adalah lidudin kembali akan dimakan tanah, yaitu al-jasadi, yaitu jasad tubuh kita ini ketika nanti berpisah dengan ruh, yang mana ruhnya akan kembali ke Allah, jasadnya akan kembali di bumi, akan dimakan hewan-hewan yang ada di dalam bumi. Sementara sejauh mana ibadah kita, amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana akan kita gapai nantinya. Seperti itu Mbak Syed. Pak Sukron, sangat menarik. Manusia itu ternyata tadi sudah disampaikan dibagi 3 ya, sepertiga kembali kepada Allah, kemudian ke diri pribadi, dan sepertiganya kembali ke tanah. Dan kita break sebentar, saya mau sapa-sapa yang sudah tulis komentar walaupun Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Terima kasih yang sudah gabung di program Dai Spesial Ramadan. Ini saya sebut secara singkat saja mengingat waktu. Mas Samsul Hidayah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah absen dari Purwokerto, Ngadiluwih, Kediri Selatan, Jawa Timur. Ini jauh Pak Sukron dari Kediri. Juga ada Pak Idrus Effendi sudah absen, terima kasih. Pak Wasis Pulung hadir. Pak Seno, ayo semangat puasa, tinggal sehari lagi. Ya, ini perkiraan yang 70% yakin. Ya, ini nanti akan saya sampaikan Pak. Juga ada Bapak Ahmad Bahrudin nyimak, terima kasih. Mbak Miftah Kusalamah juga, Masya Allah Pak Ustadz Sukron. Mas Sudar Samsung juga dari Sungai Nibung menyimak. Oh ya, untuk kerabat elegan, kalaupun Anda barangkali ada unek-unek, ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan bisa ketik di kolom komentar. Juga bisa pesan singkat SMS ya, pesan WA juga bisa. Saya tunggu. Nanti ada session khusus, yakni menjawab pertanyaan dari kerabat elegan. Oh ya, untuk Pak Ahmad Syukur, ini ternyata Facebook panjenengan berteman dengan Elegan Radio. Iya. Oke.
Ini setelah saya ketik ternyata muncul, ini alhamdulillah secara otomatis ini juga muncul di Facebook panjenengan. Pukul 17 lebihnya 32 menit kita kembali ke tema kita, yakni menyambut 1 Syawal dan keistimewaan bulan Syawal yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Sukron, Sarjana Pendidikan Islam, penyuluh agama Islam dari Kecamatan Lambu Kibang. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Para hadirin wal hadirat dimanapun berada, pendengar setia Elegan Radio yang kami hormati, tentunya ketakwaan itu akan digapai oleh seseorang ketika di akhir-akhir Ramadan itu yang menjadi harapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ketakwaan di situ tentunya saya katakan di awal tadi tidak mudah untuk digapai oleh seseorang, akan tetapi melalui sebuah proses yang panjang. Nah, akan berakhirnya nanti di bulan Ramadan. Ini cuma saya dapat bisikan-bisikan aja sih Mbak Sen. Apa kabarnya sih? Sore ini kan Kementerian Agama, ya, pemerintah tadi yang mewakilkan Kementerian Agama pada saat ini masih sedang melakukan sidang isbat. Iya, betul. Keputusannya nanti kita tunggu kapan hari Idul Fitrinya, kapan lebarannya. Kita selaku umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, juga taat kepada pemerintah, maka seyogyanya kita tunggu nanti apa hasil keputusan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama. Tunggu aja nanti habis maghrib. Ya, tadi kan ada seminar sidang isbat Syawal antara ini tradisi dan juga regulasi yang berlangsung sekitar pukul 4:30 ya Pak. Iya, betul. Ini narasumbernya juga dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Al-Wasilah juga ahli tim hisab Ruqyah Kemenak Republik Indonesia. Oke, kita tunggu saja. Itu tentunya kita akan berakhirnya di bulan Ramadan ini Mbak Seno. Tentu kita akan menemui yaitu 1 Syawal. Akan tetapi ini menjadi sebuah beberapa dilema terhadap umat muslim yang mungkin di situ yang gemar senang beribadah. Di sisi lain mungkin ada umat muslim yang memang cepat-cepat mengharapkan untuk lebaran karena sudah didahului beli baju baru. Juga banyak kue tentunya, juga makanan-makanan yang spesial boleh dibilang begitu. Ya, betul. Maka dari itu ini seyogyanya harapan para ulama salafus sholih di akhir-akhir bulan Ramadan ini tentunya lebih giat beribadahnya ketimbang kita lebih giatnya di dapur Mbak Sen. Iya. Ini survei memang membuktikan seperti itu Mbak Sen. Ini sudah menjadi suatu tradisi atau memang sudah kebiasaannya atau memang ilmu pewaris yang tidak bisa dihilangkan Mbak Sen. Dan ada ini istilah perpekan ya, bisa kita lihat besok di pasar tuh, di mana pasar saya yakin ramai. Kalau sudah tanggal 25 itu kesini ini udah mau akhir ini ya, di mushola, di masjid itu ya sudah mulai sepi. Semakin banyak longgarnya. Banyak kurangnya Mas. Banyak longgarnya, banyak kurangnya karena dengan alasan untuk mempersiapkan menjamu tamu-tamunya Allah. Apalagi yang keluarga yang jauh sudah datang. Seperti itu. Jadi fokus ke keluarga. Ya, betul. Apalagi yang pada merantau, pada ingin mudik, ya saya hanya berharap dan berdoa yang pada mudik, merantau, pulang ke kampung halamannya, ingin bertemu sanak saudaranya, ingin bertemu kawan waktu kecilnya, ingin bersendau gurang,
bersendau gurau, semoga beliau-beliau yang sedang mudik diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu dengan saudara dan kawan-kawannya. Amin. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, ketika nanti sudah selesainya di bulan Ramadan ini, Mbak Seno, ini tentu akan digemakan, akan dikumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentu ada yang merasakan senang. Ini rata-rata di usia 20 ke bawah, Mas Seno. Iya, betul. Yang pada senang itu ketika sudah mau. Ini juga bisa dibagi beberapa kategori ya, berdasarkan usia, Pak. Iya. Ya, termasuk tadi yang bergembira. Terus ada yang di situ usianya yang sudah sepuh, mungkin bisa di angka 50 ke atas. Seperti saya. Ya. Mungkin pingin terus beribadah kepada Allah karena selalu sudah merasa ingat bahwasannya ibadah sebelum seberapa ke Allah dibandingkan dengan rizki, nikmat karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita. Ya. Tentunya dengan itu ya mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan barokahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang menjadi cita-cita kita yang selalu kita panjatkan doa setiap malam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih ada yang disampaikan atau break kita masuk ke session pertanyaan. Ini kayaknya ada sesuatu yang akan saya tanyakan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Juga dilanjut untuk sapa-sapa selamat sore untuk Pak Ngarpani yang ada di Mulia Jaya, Pak Agus Rahman. Selalu berkah ya, sehat selalu Pak Seno. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak Agus yang kemarin ini. Pak Agus Rahman. Juga ada Mas Oyari, mantap Ustadz. Mbak Vivit Alonza, Masya Allah Ustadz Sukron. Gini Pak Ahmad Sukron, saya akan, ini ada 2 pertanyaan sih. Kalau terlalu banyak juga mengingat waktu. Betul. Yang pertama, ini kan ada orang yang mengatakan kapan sih itu lebarannya, kita seneng banget kalau lebaran, tapi sisi lain ada yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jadi yang saya tanyakan itu apa ada perbedaan antara lebaran dengan Idul Fitri? Ya kan kita ada yang sering ngomong ya, lebaran mudik enggak, terus tapi setelah ngucapan enggak selamat hari lebaran enggak, rata-rata selamat Hari Raya Idul Fitri, begitu toh. Minal aidin wal faidin, maaf lahir batin. Ini tolong Pak, ada perbedaan nggak antara Lebaran dengan Idul Fitri? Oke, monggo. Begini ya, Mbak Seno. Iya. Terima kasih pertanyaannya jenengan. Artinya perbedaannya Lebaran dengan Idul Fitri. Kalau Lebaran itu Mbak Seno, siapapun orangnya boleh mengikuti Lebaran. Mohon maaf Mbak Seno. Sekalipun mereka tidak puasa, sekalipun mereka tidak menjalankan ibadah di bulan Ramadan, itu boleh ikut Lebaran. Mohon maaf, walaupun non Muslim pun sekalian ikut Lebaran pun boleh. Tetapi kalau Idul Fitri ini adalah orang-orang tertentu. Maka di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri itu diterangkan Mbak Seno, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tajid, walaisa idu liman tajammala bil malbus wal markub, innamal idu liman khufirat lahu dunub. Yang
kurang lebih artinya begini Mbak Seno. Laisal id liman labisal jadid. Tidak untuk Idul Fitri ini liman labisal jadid, yaitu orang yang mempunyai pakaian baru. Akan tetapi innamal idu liman ta'atu'u tajid, yaitu Idul Fitri ini untuk orang yang taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, walaisa idu liman tajammalu bil malbus wal markub. Tidaklah Idul Fitri ini liman tajammala bil malbus wal markub, yaitu untuk orang yang berhias diri dengan pakaian yang bagus dan kendaraan yang bagus. Jadi sampai ada edaran pernah saya, kalau mudik jangan digunakan untuk pamer. Kan ada ya mudik terus pamer kesuksesan setelah di sono pulang kampung, terus akhirnya ini juga. Ini kemarin saya juga dapat surat edaran. Jadi gunakanlah momen Lebaran ini benar-benar untuk silaturahmi, kumpul dengan keluarga, bermaafan. Jangan sampai momen Lebaran itu digunakan untuk pamer. Oke. Dilanjut monggo. Nah, itulah perbedaannya Lebaran dan Idul Fitri Mbak Seno. Jadi mohon maaf Mbak Seno. Iya. Jadi walaisa idu liman tajammala bil malbus wal markub, innama itu liman khufirat lahu dunub. Sesungguhnya Idul Fitri itu liman khufirolah udunub, untuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapat ampunan karena ketaatannya. Nah. Jadi terima kasih Pak Sukron. Jadi saya jadi mengerti. Jadi yang dinilai itu siapa yang merayakan Idul Fitri, mana yang Lebaran. Ini Allah tidak melihat dari pakaian kita yang baru dengan berhiasan yang luar biasa, namun dari nilai taatnya. Dan ini tentunya hanya orang-orang yang menjalankan puasa yang sesuai dengan perintah Allah. Beda dengan tadi Lebaran itu semua orang bisa merayakan Lebaran. Oke, terima kasih. Ini langsung ke pertanyaan kedua, gimana Pak Agus? Pak Agus lagi, Pak Ahmad Sukron. Iya, ini tentunya masih kaitannya dengan Idul Fitri, Mas. Ini yang sudah menjadi suatu tradisi dan budaya. Ya. Di tengah-tengah masyarakat kita ini yang sering kita jumpai kan minal aidin wal faizin gitu ya Mbak. Mohon maaf lahir dan batin. Padahal minta maaf tidak harus di momen Lebaran, bukan? Mohon maaf ini Mbak Seno. Ya. Kalimat Idul Fitri minal aidin wal faizin dan mohon maaf lahir batin ini secara konteks sudah berbeda Mbak Seng. Karena minal aidin wal faizin ini adalah suatu doa yang diberikan kepada dirinya sendiri dan juga kepada yang dimintakan itu. Semisal saya sama jenengan mengucapkan minal aidin wal faizin, itu kan saya mengucapkan suatu doa kepada jenengan. Berbeda dengan mohon maaf lahir batin, kan konteksnya sudah berbeda. Maka lebih luasnya di dalam suatu kalimat taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim wa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Itu adalah suatu kalimat doa, bukan kalimat permintaan maaf. Maka ketika itu Mbak Seno, semisal jenengan mengucapkan kepada saya minal aidin wal faizin, seyogsanya jawaban saya bukan sama-sama, tetapi jawabannya amin atau minal aidin wal faizin, saling mendoakan. Nah, gitu. Tapi kan ini yang menjadi budaya di masyarakat itu kita. Roto-roto kan nonton iku Mbak. Iya, ternyata selama ini banyak yang salah pengertian gitu ya. Mungkin Mbak Seno. Ya pemahamannya mereka sampai di situ, belum pengkajiannya mohon maaf, belum begitu mengerti, sehingga ini saya perlu kasih garis bawahi, ini suatu ilmu yang perlu kita budayakan, suatu budaya yang kurang pas kita benahi
Sehingga ketika nanti kita bertemu dengan saudara, bertemu dengan kawan, ketika kawan mengucapkan minal aidin wal faizin, kita jawab amin. Atau kembalikan kita minal aidin wal faizin. Terima kasih. Dan Mas, ini waktunya juga makin asik Mbak Seno. Iya, asik banget. Ya, masih ada satu pertanyaan, Pak Sukron. Ya. Ini bolehkah puasa pada tanggal 1 Syawal? Maksudnya 1 Syawal kan otomatis lebaran Idul Fitri hari pertama. Betul. Ini apakah boleh kita puasa sunnah di tanggal 1 Syawal? Itu mohon penjelasannya. Jadi pertanyaan apakah kita diperbolehkan puasa pada 1 Syawal? Tentunya itu adalah sesuatu yang menyalahi suatu syariat, Mas. Iya. Karena kita di 1 Syawal itu adalah suatu peristiwa yang agung, suatu peristiwa yang besar, yang dimana suatu sejarah mencatat, yaitu ketika terjadinya suatu perang Badar yang jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi lain dengan para sahabatnya menjalankan ibadah puasa, juga menjalankan ibadah yaitu melawan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga disitulah yang tidak begitu seimbangnya musuh yang pada saat itu musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan tidak seimbang, Mas. Berat musuhnya, banyak musuhnya 1000 sekian, sementara sahabat Kanjeng Nabi dan para sahabatnya cuma 300 kan, 3 kali lipat. Nah, disitulah menemukan suatu hidayah atau keajaiban Allah, kun fayakunnya Allah diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Disitulah selesainya puasa, selesainya perang Badar. Di situ diberi suatu reward oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada 1 Syawal, yaitu atau Idul Fitri, artinya kembali suci bersih. Maka pada jatuhnya 1 Syawal itu tidak diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa sunnah. Justru sunnah. Bisa dikatakan diharamkan apa gimana? Diharamkan, Mas. Diharamkan, okay. Karena ada bulan-bulan tertentu, tanggal tertentu yang tidak diperbolehkan untuk menjalankan puasa. Salah satunya 1 Syawal, 10 Muharram. Okay. Termasuk yang biasa menjalankan ibadah sunnah puasa ini, sunnah puasa Senin Kamis ini kebetulan ini perkiraan ya. Lebaran besok hari Senin ya. Insya Allah hari Senin. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa puasa sunnah hari Senin, tolong karena berbarengan dengan 1 Syawal itu tetap dilarang. Gitu. Betul. Terima kasih. Ini kayaknya pertanyaan sudah habis dan kita memasuki ke 5 menit terakhir. Kalau masih ada yang mau disampaikan silakan, sekaligus nanti ke rangkuman atau kesimpulan dari materi kita, yakni menyambut 1 Syawal dan keistimewaan bulan Syawal. Monggo Pak Sukron. Hadirin wal hadirat, pemirsa, pendengar radio Elegan dimanapun berada, sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita dan kita akan menyambut yaitu 1 Syawal atau Idul Fitri. Maka kami lewat radio Elegan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh umat muslim yang ada di negeri kita cintai ini, masyarakat yang dimanapun berada, mari kita sambut malam 1 Syawal dengan gema takbir, dan kita tetap mengikuti aturan-aturan pemerintah, sehingga kita tidak semena-mena. Kadang-kadang ini malam takbir ini kan mengadakan takbir keliling nih Mbak Seno. Ini yang perlu menjadi suatu catatan dan PR, ya kita tetap mengadakan hal yang seperti itu. Syukur-syukur cukup di musola atau di
surau atau di masjid-masjid. Jangan sampai kita melakukan takbir keliling justru mengganggu lalu lintas. Nah, betul. Ya ketika mau mengadakan itu ya tentunya harus minta surat izin dari pihak yang berwajib. Kepolisian atau pihak yang wajib sih. Ini juga ada surat edaran dari pemerintah setempat bahwa memang kita dilarang untuk melakukan takbir, bukan berarti melarang takbir. Namun jangan sampai melakukan takbir sampai mengganggu aktivitas atau rutinitas berjalan. Ini karena memang malam-malam takbir itu masih identik dengan arus mudik ya. Betul. Jadi jangan sampai terus arus mudik jadi terhambat, bikin kemacetan dan lain-lain. Itu memang himbauan dari pemerintah daerah. Maka yang terakhir Mbak Seno, ini masih ada waktu 3 menit. Iya betul. Maka di akhir ini bulan Syawal disunahkan untuk puasa, toh itu diawali ada yang mengatakan tanggal 2 dan seterusnya. Toh ada yang punya pendapat kaul yang lain, enggak juga harus diawali tanggal 2. Yang penting masih di bulan Syawal. Karena biasanya kalau seperti saya ini Mbak Seno, kalau tanggal 2 suruh puasa berat Mbak Seno. Berat abad ya. Iya. Masih seneng silaturahmi. Iya betul. Terus nanti kalau kita silaturahmi ke tempat saudara atau tetangga itu biasanya kan kita disugoto dikasih makanan. Mau nolak juga nggak enak sih. Nah sepertinya ngono lho kok rezeki ditolak, padahal rezeki itu kan kita momennya juga spesial toh. Tidak sering kita, kadang hanya waktu-waktu tertentu kita bisa silaturahmi. Oke, monggo masih ada kesimpulannya mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan ini juga ibadahnya seperti kita ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Baik itu sholat fardunya yang di bulan Ramadan jamaah, walaupun toh hanya maghrib dan isaknya, mudah-mudahan dilepas bulan Ramadan ini kita tetap konsisten komitmen menjalankan ibadah, baik itu ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah dengan sesama manusia. Karena di bulan Ramadan kita tidak boleh untuk menyakiti, mendolimi, mengadu domba dan seterusnya. Akan tetapi selepas Ramadan ini kita tetap, karena kita sudah minal aidin wal faizin, sudah Idul Fitri, selepas itu kita untuk menggapai sebuah ketakwaan tentunya kita lebih baik ke depannya berbuat yang lebih baik. Itu aja Mbak Seno, mohon maaf jikalau ada bahasa kami mungkin kurang pas, tutur kata kami kurang sopan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri Mbak Seno, boleh? Monggo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Oke, masih ada beberapa komentar sebelum saya pamit. Ada Mas Alko Hadri Hajin, Masya Allah mantap. Ustadz Sukron juga, Pak Asrofi mantap, Pak Kiai, Pak Mabil Jos mantep tenan. Ada Pak Ustadz Rojikin nyimak Mas Yono bersama Ustadz Sukron, moga bermanfaat tausiahnya, amin ya rabbal alamin. Kerabat elegan, usai kita simak dai spesial Ramadan untuk Sabtu sore 29 Maret 2025. Tadi dengan menarik sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Sukron, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kecamatan Lambu Kibang dengan judul menyambut 1 Syawal dan keistimewaan bulan Syawal. Dan insya Allah besok sore kita masih bertemu, namun kita masih menunggu hasil keputusan dari Kemenak Pusat. Kalaupun besok masih berpuasa, kita akan bertemu di program Dai Ramadan hari terakhir, yakni hari Minggu 30 Maret 2025, di mana akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Nur Salim, Sarjana Agama, penghulu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan judul persiapan bekal menghadapi 1 Syawal. Silakan permisi di program Dai Spesial Ramadan, mohon maaf bila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Elegan Radio 95,3. بشرى لنا